Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, meneruskan surat Al-Baqarah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sumun, mereka adalah orang-orang yang tuli. Bumun, orang-orang yang bisu. Umyun, orang-orang yang buta. Fahum, maka mereka la yarji'una, tidak kembali mereka. Au kasoibin, atau seperti hujan, minas samai, dari atas, di dalam hujan, dulumatun, beberapa kegelapan, warodun, dan petir, wabarakun, dan kilat. Yaj'aluna, menjadikan mereka asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, di dalam telinga mereka, minas sawa'iqi, dari suara petir, hadaral mauti, karena takut mati, wawahu, dan Allah, muhitun, yang meliputi, bil kafirina, dengan orang-orang kafir. Sumun, bumun, umyun, fahum la yarji'un, mereka adalah orang-orang yang tuli. Mereka adalah orang-orang yang bisu. Mereka adalah orang-orang buta. Sumun itu isim jamak, mufradnya asommu, kemudian jamaknya sumun. Bumun juga isim jamak, mufradnya abkamu. Kalau abkamu seorang yang bisu. Kalau bumun beberapa orang yang bisu. Kemudian umyun juga isim jamak, mufradnya a'ma, orang yang buta. A'ma, seorang yang buta. Kalau umyun beberapa orang yang buta. Ayat ini meneruskan ayat di atas yang berbicara tentang orang-orang kafir dan berbicara tentang orang-orang munafik. Kemudian yang paling dekat adalah tentang orang munafik. Kalau ayat yang ke-17 itu menerangkan orang munafik total. Lah ayat ini menjelaskan
munafik diumpamakan seperti orang bisu. Orang munafik diumpamakan seperti orang buta. Namun kenyataan di lapangan orang-orang munafik itu kan tidak tuli, juga tidak bisu, juga tidak buta. Namun mengapa Al-Quran kok mengutarakan mereka adalah sumon, bukmon, umyon? Ini menunjukkan bahwa yang buta bukan mata kepalanya, namun yang buta adalah mata hatinya. Walaupun mata bisa melihat warna uang, keindahan mobil mahal, keindahan rumah tempat tinggal, keindahan pemandangan-pemandangan, namun mata hati tidak bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Mata hati mereka pun tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana urusan dunia yang sementara, kemudian mana yang urusan akhirat yang kekal abadi. Berarti yang buta bukan mata kepalanya, namun mata hati. Justru yang buta mata hati ini lebih parah, betul-betul lebih parah. Mengapa? Kalau orang buta mata kepala, banyak yang kasihan, dan banyak orang-orang yang buta mata kepalanya, namun menjadi orang yang betul-betul terhormat. Contohnya seperti Mufti Arab Saudi. Kalau di Indonesia ketua majelis ulamanya orang Arab Saudi, namanya Bin Baz. Dia itu pun sejak kecil buta. Namun kita malu, kita yang tidak buta, tidak hafal Quran, tidak hafal hadis Bukhari, tidak hafal hadis Muslim, tidak hafal hadis Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Dawud, namun dia hafal semua. Itu kan luar biasa, sehingga menjadi manusia yang betul-betul terhormat. Bayangkan dengan orang yang buta mata hati menjadi orang hina karena suka melakukan kemaksiatan, tidak mau lagi taat kepada Allah, tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Justru yang disembah hanya hawa nafsu. Makanya mereka betul-betul akan menjadi orang. Kemudian orang-orang munafik pun disebut orang bisu. Padahal hakikatnya mereka pandai bicara. Namun Al-Quran mengatakan mereka adalah bisu karena hal-hal yang baik tidak pernah diucapkan. Padahal hati selalu mendorong-dorong untuk kebaikan, namun lidah tidak mau mengutarakan kebaikan-kebaikan itu. Justru yang diucapkan
kebaikan dari isi hati, sehingga hati mendorong untuk berkata-kata yang benar, mendorong untuk berkata-kata yang jujur, mendorong untuk banyak-banyak mengucapkan Al-Quran, mengucapkan zikir. Ternyata kenyataan yang diucapkan justru ghibah, merasa diri. Yang diucapkan justru al-kadhibu, kebohongan. Yang diucapkan justru namimah, adu domba. Yang diucapkan justru fitnah. Sehingga mereka dikatakan oleh Al-Quran bukmun, orang bisu, karena kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu jelek. Tidak ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya. Maka orang semacam ini resikonya berat. Bukankah Nabi Muhammad ngomong ada satu cuil kalimat yang keluar dari mulut seseorang tanpa dihiraukan, tanpa dipikir akibatnya, tahu-tahu dengan secuil kalimat tersebut dia terlempar ke neraka yang paling dalam. Bayangkan, secuil kalimat tanpa direnungkan dulu akibatnya, lah kok dia terlempar ke dalam neraka yang paling dalam. Kalimat apa itu banyak? Kalimat syirik banyak. Seperti yang digambarkan oleh Al-Quran surat Maryam. Kalau tidak salah 90, 91 dan seterusnya itu. Takadus samawatu yatafattarna bihi wa tansakul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Hampir saja langit menjadi pratel berjatuhan, bumi hampir terbelah, bukit-bukit hampir meledak. Mengapa? Anda'au lirrahmani walada, karena orang-orang menuduh kalau Allah punya anak. Bayangkan, menuduh Allah punya anak itu merupakan perkataan yang dasar sekali. Saking dasarnya langit hampir pratel, saking dasarnya bumi hampir terbelah, saking dasarnya gunung pun mau meledak. Namun kebalikannya, ada satu cuil kalimat yang keluar dari mulut seseorang tanpa direnungkan, tanpa dipikir akibatnya. Nah, gara-gara sebuah kalimat tersebut dia menjadi penghuni surga yang paling tinggi, yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa orang Islam harus betul-betul berhati-hati di dalam bertutur kata. Jangan seperti orang munafik, yang baik-baik tidak pernah diucapkan, justru yang terucap yang buruk-buruk. Kalau panjenengan harus dibalik, yang buruk harus disimpan sedalam-dalamnya, kemudian yang keluar dari mulut kita harus yang baik-baik, termasuk membaca Al-Quran, termasuk zikir, termasuk berkata-kata yang baik, termasuk berkata-kata yang mendatangkan manfaat
termasuk amar ma'ruf nahi anil munkar, itu merupakan kata-kata yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian di samping itu pula orang-orang munafik disebut sumon, tuli, disebut tuli. Padahal telinga mereka kan tajam. Ada orang ngomong dengar, ada mobil mengklakson juga dengar, ada ayam berkokok ya dengar, ada jangkrik ngerik juga dengar. Namun Al-Quran mengatakan mereka adalah orang-orang tuli. Yang dimaksud oleh Al-Quran adalah tuli di dalam kebaikan, tidak tuli di dalam kemaksiatan. Kalau mendengarkan gosip Masya Allah berjam-jam kuat, mendengarkan kebohongan-kebohongan berjam-jam kuat, namun mendengarkan kajian-kajian semacam ini, Masya Allah, jangankan berjam-jam, semenit 2 menit, sedetik demi 2 detik itu saja sudah alki, sehingga lalu saja. Seperti itu, sehingga yang didengar itu yang jelek-jelek. Padahal kejelekan itu akan melahirkan perbuatan yang jelek, sementara kebaikan akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Namun namanya orang munafik ya seperti itu. Gara-gara itu akhirnya apa? Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan bisa kembali. Mengapa tidak bisa kembali? Bayangkan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ayat itu menjelaskan manusia ketika lahir dari perut orang tua kan tidak diberi bekal oleh Allah ilmu sedikit pun. Allah tidak memberi bekal kepada manusia secuil ilmu pun, sehingga manusia lahir ke muka bumi ini 0. 1 tambah 1 saja tidak bisa. Bu matanya itu ya guys, buku tidak bisa. Pokoknya 0 sudah. Namun Allah kan bijaksana. Setelah dia lahir di permukaan bumi tanpa dikasih sangu uang, tanpa dikasih sangu ilmu, Allah memberi 3 anggota badan yang betul-betul istimewa. Apa itu? As-sam'a, pendengaran. Pendengaran diberikan oleh Allah. Yang kedua wal absar, dan penglihatan. Kemudian yang ketiga wal afidah. Afidah itu isim jamak dari fu'adun, fu'adani afidah. Kemudian Al-Quran menyebut as-sam'a, pendengaran didulukan. Ternyata ayat ini mengagumkan para dokter. Para dokter kagum gara-gara ayat ini. Kagumnya apa? Kok ngerti itu? Nabi Muhammad kok ngerti kalau anak baru lahir itu yang berfungsi pertama kali adalah telinga.
telinga. Makanya betul kata mereka, kalau di dalam syariat Islam, bila anak lahir langsung diadani, di telinga kanan dikomati, di telinga kiri, walaupun hadisnya itu laisa biqawiyyin, tidak seberapa kuat ya. Namun secara pendidikan, secara penganalisan manfaatnya luar biasa besarnya itu. Karena memang pada saat bayi lahir, telinga itu sudah berfungsi. Mumpung belum kemasukan rock and roll, belum mendengarkan apa akademi dangdut, maka kita dahului dulu dengan ucapan takbir, syahadat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan begitu. Sehingga betul-betul hebat. Lebih-lebih menurut penelitian kan, di Amerika itu ada kan, anak kecil sebanyak 10. Kemudian intelijensinya Pak, itu Pak, dia kan diteliti, direkam. Setelah itu tiap hari diperdengarkan rock and roll. Pagi didengarkan nyanyian itu, siang didengarkan nyanyian itu, sore didengarkan nyanyian itu, kemudian malam didengarkan nyanyian itu. Masalah perkembangan intelektualnya meningkat 17%. Sehingga orang yang mengadakan tahqiq, penelitian itu kagum, hebat sekali itu. Sampai dia memperoleh hadiah ya. Sampai disebarkan oleh koran-koran itu. Lakon dilarang dosen Mesir membaca surat kabar itu. Akhirnya dia cepat-cepat menghubungi profesor tadi, lalu dikirimi kaset murotal, disuruh menguji kira-kira perkembangan intelektualnya bayi ketika mendengarkan rock and roll dan murotal itu bagus mana. Astagfirullah, di luar dugaan Pak. Setelah diadakan uji coba, persis seperti tahap pertama tadi, rock and roll, lalu intelijensinya si anak Pak, naiknya itu mi'at fil mi'at, 100%. Berarti profesornya bingung, kok hebat sekali ini apa ini? Katanya, kata dosen Mesir, ini adalah Al-Quran, kalam Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Berarti orang itu kalau sering mendengarkan Al-Quran dibaca, ternyata semakin cerdas dan semakin bodoh. Makanya jangan salah mengerti, kepingin mencerdaskan otak, main sekarang malah menggantikan waktu. Kepingin mencerdaskan otak itu harus sering mendengarkan Al-Quran, baik ngaji itu maupun membaca sendiri. Syukur-syukur bisa mengkaji, itu akan semakin lebih cerdas. Nah, ini modal awal yang diberikan Allah kepada manusia. Kemudian setelah 3 bulan, mata manusia baru berfungsi, sehingga habis as-sam'a wal absar. Kemudian setelah 6 bulan ke atas, otak manusia baru berfungsi. Makanya betul Allah memberi 3 modal. Pertama pendengaran, kemudian kedua penglihatan, kemudian yang ketiga fuad, hati. Orang mengatakan akal pikiran. Nah, sekarang apa kaitannya dengan sumul bumul ulum? Ada
telinga. Ternyata telinga tidak digunakan dengan benar. Justru disalahgunakan. Makanya fahum la yarjiun. Maka fungsi telinga tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Sehingga orang kalau sudah terlanjur meninggalkan hal-hal yang baik, justru yang dicenderungi adalah hal-hal yang tidak baik. Fahum la yarjiun. Mereka tidak akan bisa kembali bergeser, meninggalkan yang jelek menuju yang baik itu sulit. Kenapa? Dia sudah tidak mau mensyukuri nikmat Allah berupa asal kebenaran. Padahal itu modal utama la'allakum tashkurun, agar kalian betul-betul bersyukur. Ternyata telinga tidak digunakan dengan baik. Begitu pula setelah diberi absar penglihatan oleh Allah, mestinya akan digunakan untuk melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda Allah yang ada di dunia ini, melihat ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan melihat itu dia mengetahui ilmu yang luar biasa banyaknya. Ternyata mata tidak digunakan untuk yang baik-baik, justru digunakan untuk hal yang negatif. Di rumah waktu di kamar seorang diri, dianggapnya bapak ibunya anak lebar, tidak kemana-mana, hanya ngaji saja. Dilarang ngaji hati. Kemudian yang kedua perempuan fakir miskin, saking fakirnya tidak punya baju, hanya punya sumpah, hanya punya spotan. Itu kan luar biasa. Orang seperti ini bahaya. Apa bahayanya? Fahum la yarjiun. Nikmat Allah akan dicabut oleh Allah, sehingga mereka akan tidak mampu kembali lagi ke asal. Makanya harus hati-hati, jangan dibiasakan mendengarkan yang jelek-jelek, jangan dibiasakan melihat yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, wal afidah. Manusia ketika hidup di dunia diberi akal pikiran oleh Allah, yang fungsi akal pikiran itu ada tiga ya. Pertama, untuk menyerap informasi. Yang kedua, untuk menyimpan informasi. Yang ketiga, untuk mengutarakan informasi. Contoh, kalau saya ngomong, Pak, coba terangkan kepada kami WGL. Bisa tidak? WGL, wisata Bahari Lamongan. Bisa tidak menerangkan? Kalau panjenengan tidak pernah datang ke sana, kalau panjenengan tidak pernah membaca bukunya, yakin Pak blank Pak, tidak bisa. Apa yang terangkan? Wong mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah Pak mendengar, kok dikonsum menerangkan? Tidak bisa. Coba kalau jenengan datang sekali saja ke sana, setelah pulang dimintai cerita sama sang istri, jenengan aja menerangkan, Masya Allah, baru datang di halaman sudah disambut dengan rojunan raksasa, dimakan orang sayu lantai. Beberapa waktu lah ya. Kan gitu kan.
kemudian disambut dengan jumber paten gemerandul, kemudian masuk, tidak bisa menggunakan. Karena apa? Apa yang dilihat oleh mata direkam oleh otak, diserap oleh otak, setelah diserap oleh otak langsung disimpan oleh otak. Kapanpun dibutuhkan bisa dikeluarkan, bisa dikeluarkan. Makanya kalau ada orang matanya dibikin buta oleh Allah, maka otaknya tidak terisi, lebih buta plus itu iya, malah blank. Karena otak itu bisa menerima informasi lewat telinga, lewat mata. Semakin sering mendengarkan, semakin banyak ilmu-ilmu yang masuk ke dalam otak panjenengan. Kemudian kapanpun panjenengan butuh bisa menguatkan. Makanya sistem pendidikan Timur Tengah dengan sistem pendidikan Amerika itu beda. Kalau di Timur Tengah itu rata-rata mulai dari TK sampai SMA itu ngapal saja. Banyak menghafal. Karena apa? Ketika masuk dalam perkuliahan sudah diajak berpikir oleh dosennya. Dosen masuk, kemudian memberi tema ini silakan dibahas. Sudah bisa, karena apa? Dalam otak sudah banyak isi Al-Quran ada, isi hadis ada, isi nahwu ada, sorot ada, balaghah ada, ilmu mantak ada, ilmu usul fikih ada, semuanya ada. Lebih-lebih sekarang ini yang dihafalkan malah matan, sehingga betul-betul hebat. Begitu masuk kuliah diajak untuk berpikir tahu dan mengarah ke arah. Kenapa? Bahan yang digunakan untuk berpikir sudah ada. Ibarat ibu-ibu ketika mau masak apa ya? Kelompok kan ada, kelompok sudah ada, kemudian apalagi berambang sudah ada, bawang putih sudah ada, kemiri sudah ada, uyah sudah ada, petis sudah ada, tinggal meracik saja, kan begitu. Itu enaknya, Pak. Nah, coba kalau belum punya hafalan banyak, tahu-tahu sudah diajak berpikir, apa yang akan dipikirkan? Kemudian kira-kira apa hasilnya? Kalau ada hasil, paling hasilnya itu ya sekedar akal pikiran dia, tidak berdasar, tidak ada sandaran. Makanya panjenengan harus mementingkan anak-anak panjenengan untuk menghafal. Jangan dibiarkan anak hanya pandai membaca, namun tidak ada yang dihafalkan sama sekali. Karena apa yang dihafal oleh anak besok ketika dewasa itu bisa dirangkum sendiri. Dan itulah fungsi otak, dan itulah namanya pemikiran. Nah, kalau orang munafik semuanya itu tidak digunakan. Makanya apa? Mereka disebut sumur orang bisu, orang tuli, hukmun orang bisu, umyun orang buta, fahum la yarjikun. Akhirnya mereka tidak bisa kembali seperti sedia kala karena sudah kufurun nikmat, mengkufuri nikmat Allah. Padahal Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran itu maksudnya adalah kelakar lakum tasbirun, lapas sekarang di kufuri.